Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini, di hari Rabu ini kita akan mempelajari mata pelajaran SKI. Dan kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Setelah tadi kalian membaca materi tentang Khalifah Utsman bin Affan ya di halaman 100 tentang wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Pada video pembelajaran kali ini Pak Ahmad akan menjelaskan dengan singkat tentang peristiwa wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwasanya Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga daripada Khulafaur Rasyidin. Beliau semasa hidupnya di masa Rasulullah, beliau sangat dekat dengan Rasulullah, bahkan Rasulullah menjadikan beliau sebagai menantunya. Dinikahkan dengan dua putri Rasulullah sehingga beliau bergelar Dzun Nurain. Beliau juga termasuk salah seorang di antara 10 sahabat yang masuk surga. Dikabarkan langsung oleh Nabi SAW bahwasanya 10 orang sahabat tersebut ialah ahli surga yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya ialah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan selama memerintah, beliau memerintah selama 12 tahun. Dalam 12 tahun tersebut terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama ialah periode kemajuan dan yang kedua ialah periode kemunduran. 6 tahun pertama Khalifah Utsman banyak mengadakan gebrakan-gebrakan dalam pemerintahan. Beliau membukukan Al-Quran, memperluas Masjid Nabawi, membangun bangunan hakim dan lain sebagainya di bidang pemerintahan, termasuk mengganti para gubernur-gubernur yang kurang cakap. Nah, setelah 6 tahun memerintah, di tahun yang ke-7 mulailah terjadi beberapa masalah-masalah di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Di antara masalah-masalah tersebut ialah yang pertama menjadi sebab kemunduran pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ialah yang pertama bahwasanya jabatan gubernur diisi kebanyakan oleh keluarga beliau dari Bani Umayyah, sehingga terkesan nepotisme. Ya, kamu mungkin pernah dengar istilah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu mengambil uang negara, kolusi itu ya bekerja sama ya untuk korupsi, itu kolusi. Ya, ada lagi nepotisme. Nepotisme itu ialah membuat pemerintahan di antara keluarga-keluarganya gitu ya. Jadi mengangkat pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah di kalangan keluarganya. Begitu pula Khalifah Utsman bin Affan. Terkesan nepotisme padahal bukan. Itu ialah ijtihad atau pendapat dari Khalifah Utsman bin Affan sendiri berdasarkan hukum-hukum. Nah, dengan diisinya gubernur-gubernur tersebut ya, banyak masyarakat yang tidak setuju karena terkesan Khalifah Utsman bin Affan mementingkan keluarganya sendiri, sehingga muncullah beberapa pemberontakan-pemberontakan di wilayah Islam ya. Dan juga dengan sebabnya pemberontakan-pemberontakan ini, masalah intern pemerintahan Khalifah Utsman menjadi semakin mundur. Juga ada rasa iri dari kepada Bani Umayyah yang memperoleh kedudukan tinggi di pemerintahan. Khalifah Utsman berasal dari Bani Umayyah, suku Quraisy dari Bani Umayyah. Nah, yang menjadi gubernur dan pejabat pemerintahan di masa Khalifah Utsman kebanyakan dari Bani Umayyah, ya, dari kalangan keluarga sendiri, sehingga membuat masyarakat yang lain, kabilah yang lain menjadi iri, gitu ya. Sehingga muncullah banyak pertentangan, perselisihan, bahkan pemberontakan. Dan yang paling lebih parah lagi, di masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan ini ada seorang munafik ya,
yang bernama Abdullah bin Saba. Dia ini tadinya orang Yahudi, ya. Lalu dia pura-pura masuk Islam dan membuat kekacauan, memfitnah sana sini sehingga pemerintahan Khalifah Utsman menjadi kacau. Dan juga diantara sebab kemudian ialah Gubernur Abdullah bin Abi Sarah yang mulai memberontak, gitu ya, yang mulai memberontak atau memfitnah Khalifah Utsman bin Affan. Dia adalah gubernur lama di Mesir, ya, yang diganti oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, itu beberapa sebab daripada kemunduran masa pemerintahan Khalifah Utsman. 6 tahun yang kedua dari masa pemerintahan Khalifah Utsman menyebabkan pemerintahan Khalifah Utsman gonjang-ganjing, ya, menjadi kacau balau, sehingga puncaknya ialah di tahun ke-12 beliau memerintah, ya, tepatnya di bulan Ramadan, ya, mendekati bulan Ramadan mulailah bertambah banyak fitnah, pemberontakan di sana sini di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Siapa yang menjadi dalangnya? Dalangnya ialah Abdullah bin Saba atau Ibnu As-Sauda. Ia adalah seorang Yahudi yang menampakkan keislaman, artinya dia munafik. Dalam hatinya dia nggak mau masuk Islam, tapi dia berpura-pura masuk Islam, ya. Dia ini adalah tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam di masa Khalifah Utsman bin Affan. Dia membuat kekacauan di kalangan kaum muslimin, memfitnah, adu domba sana sini. Dia muncul di tengah-tengah muslim dengan membawa makar yang sangat membahayakan. Makar itu ialah memberontak, ya, kepada pemerintahan Khalifah Utsman, menebar fitnah dan memecah belah barisan kaum muslimin. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena dia dendam, ya, dendam kepada umat Islam, keluarganya atau bangsanya, bangsa Yahudi, ya. Banyak yang dikalahkan oleh umat Islam, bahkan banyak yang masuk Islam, dan dia menjadi benci dengan umat Islam. Lalu dia berpura-pura masuk Islam untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, dialah dalang daripada pemberontakan yang terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan, Abdullah bin Saba. Nah, kemudian mendekati bulan Ramadan mulailah, ya, kaum muslimin yang tidak setuju dengan pemerintahan Khalifah Utsman banyak protes, berdemo. Bahkan mereka mengirimkan surat kepada Khalifah Utsman bin Affan, mengirim utusan kepada Khalifah Utsman bin Affan, ya, tentang kritik-kritik pedas, kritik-kritik tajam kepada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, mereka mengirimkan surat, ya, terutama dari penduduk Mesir di wilayah Afrika, mengirimkan surat, ya, dengan mengutus beberapa orang, ya, rombongan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Tujuannya ialah agar pemimpin Mesir saat itu diganti, ya, gubernur Mesir saat itu diganti karena kurang cakap dalam memerintah, gitu ya. Dan mereka juga mengajukan nama untuk sebagai pengganti gubernur Mesirnya. Mereka datang ke rumah Khalifah Utsman bin Affan. Mereka bernegosiasi, berbicara, bermusyawarah dengan Khalifah Utsman. Akhirnya Khalifah Utsman pun menyetujui untuk menggantinya. Ditulislah surat, ya, surat keputusan oleh Khalifah Utsman untuk mengganti gubernur. Akhirnya mereka pun senang dan kembali. Namun di tengah perjalanan Abdullah bin Saba, ya, mulai membuat fitnah, kekacauan. Surat yang tadi asli dari Khalifah Utsman dia curi dan diganti dengan surat yang palsu, yang menyebutkan bahwasanya Khalifah Utsman itu dalam surat palsu itu tidak setuju untuk mengganti, ya. Akhirnya mereka semua yang tadi berbondong-bondong ke rumah Khalifah Utsman kembali lagi ke rumah Khalifah Utsman dengan perasaan yang marah, gitu ya. Mereka berdemo, bahkan mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab hadisnya menyebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah pernah menyebutkan sebuah fitnah. Ya, saat itu para sahabat berkumpul bersama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebutkan atau menceritakan tentang fitnah-fitnah, kejadian-kejadian hebat, kejadian-kejadian dahsyat
setelah Rasulullah wafat. Di antaranya ialah tentang kisah Khalifah Utsman. Lalu lewatlah seseorang, beliau bersabda, pada fitnah itu, kekacauan saat itu, orang yang bertutup kepala ini akan terbunuh. Berkata Ibnu Umar, aku pun melihat orang itu, ternyata ia adalah Utsman bin Affan. Jadi Rasulullah sudah menceritakan tentang akan terjadi peristiwa fitnah atau kekacauan di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kembali lagi bahwasanya tadi Abdullah bin Saba membuat kekacauan, dia memfitnah, membuat surat palsu bahwa Khalifah Utsman tidak setuju mengganti gubernur. Akhirnya mereka semua rombongan yang tadi kembali ke rumah Khalifah Utsman. Mereka berdemo memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan. Di rumah Khalifah Utsman bin Affan saat itu berkumpul banyak para sahabat. Penuh di rumah Khalifah Utsman para